Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jagi Saputra, NIM 2206126. Di sini saya akan membahas tentang tata bahasa Chomsky. Yang pertama ada tata bahasa atau grammar. Tata bahasa atau grammar didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan tata bahasa. Suatu tata bahasa dapat menghasilkan sejumlah string dengan menerapkan aturan tata bahasa. Contoh tata bahasa ini alfa menghasilkan beta. Tata bahasa berfungsi untuk menentukan kebenaran dalam penulisan suatu statement sesuai dengan aturan yang terdapat pada suatu program. Tata bahasa merupakan salah satu bagian penting dalam pembuatan implementasi bahasa formal. Masukan yang tidak sesuai dengan tata bahasa yang telah ditetapkan menyebabkan proses tidak dapat dilakukan. Tata bahasa bebas konteks free grammar adalah salah satu yang digunakan dalam implementasi bahasa formal. Selain tata bahasa reguler, tata bahasa bebas konteks yang digunakan menghasilkan aturan produksi. Aturan produksi ini merupakan pusat dari tata bahasa yang menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lain. Kemudian ada pengertian dan jenis-jenis hierarki Chomsky. Tata bahasa Chomsky atau juga dikenal sebagai hierarki Chomsky adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam teori bahasa formal untuk mengklasifikasikan bahasa berdasarkan tingkat kompleksitas gramatikal mereka. Kerangka kerja ini dinamakan setelah Noam Chomsky, seorang ahli linguistik dan ilmuwan komputer yang dikenal atas kontribusinya dalam pemahaman struktur bahasa. Hierarki Chomsky terdiri dari 4 jenis tata bahasa. Saya urutkan dari yang paling kuat hingga yang paling lemah. Yang pertama ada tata bahasa unrestricted grammar atau tipe kosong. Tata bahasa ini memiliki aturan produksi yang sangat kuat dan tidak terbatas dalam hal apa yang dapat dihasilkan. Bahasa ini dapat diakui oleh mesin Turing universal yang memiliki kemampuan komputasi yang paling kuat. Ini adalah jenis tata bahasa yang paling kuat dan dapat mengabarkan bahasa dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi. Bahasa-bahasa ini mampu mengenali bahasa formal yang paling kompleks dan dapat digunakan untuk memodelkan bahasa alami, bahasa pemrograman yang sangat kuat, dan masalah-masalah komputasi yang rumit. Yang kedua ada tata bahasa Context Sensitive Grammar atau tipe 1. Tata bahasa ini memiliki aturan produksi yang lebih kuat daripada tata bahasa Context Free Grammar, tetapi lebih lemah daripada tata bahasa Unrestricted Grammar. Bahasa ini dapat diakui oleh mesin Linear Bounded Automata atau LBA yang adalah variasi dari mesin Turing dengan pembatasan dan pada panjang pita. Ini digunakan dalam beberapa aplikasi pemrosesan bahasa alami yang memerlukan kontrol atas konteks yang lebih tinggi. Bahasa-bahasa ini mampu mengenali konstruksi sintaksis yang bersifat konteks sensitif yang tidak dapat dijelaskan oleh tata bahasa konteks bebas. Mereka digunakan untuk menggambarkan tata bahasa dalam beberapa bahasa alami yang memiliki konstruksi sintaksis yang kompleks. Yang ketiga ada tata bahasa konteks free grammar atau tipe 2. Tata bahasa ini digunakan untuk menggambarkan banyak bahasa pemrograman dan digunakan dalam analisis sintaksis dalam kompilasi. Bahasa ini dapat diakui oleh pushdown automaton atau PDA yang adalah mesin otomata yang memiliki tumpukan sebagai memori tambahan. Ini adalah jenis tata bahasa yang lebih umum digunakan dalam pemrosesan bahasa alami, pemrograman komputer, dan analisis sintaksis. Yang keempat ada tata bahasa reguler grammar atau tipe kosong. Tata bahasa ini digunakan untuk menggambarkan bahasa dan struktur yang sederhana seperti pola-pola dalam teks dan pengenalan token dalam pemrosesan bahasa pemrograman. Bahasa ini dapat diakui oleh Fine State Automata atau FSA atau dengan ekspresi reguler. Ini adalah jenis tata bahasa yang paling sederhana dan umumnya digunakan dalam pemrosesan bahasa sederhana. Hierarki Chomsky membantu kita memahami tingkat kompleksitas bahasa dan jenis mesin otomata yang dibutuhkan untuk mengenali bahasa pada setiap tingkatan dalam hierarki tersebut. Ini juga memiliki aplikasi penting dalam pemahaman struktur bahasa dan dalam komputasi teoritis. Baik, selanjutnya ada pengertian dan cara kerja setiap mesin otomata. Fine State Automata bekerja dengan cara mesin membaca memori masukan berupa type yaitu satu karakter tiap saat dari kiri ke kanan menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Fine Automata selalu dalam kondisi yang disebut state awal. Pada saat Fine Automata mulai membaca tape,
Perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Ketika head telah sampai pada akhir tape dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tape dikatakan diterima fine automata. Contohnya ini ada misal masukkan input 1101, posisi awalnya itu genap, dimasukkan 1 ke ganjil, dimasukkan 1 lagi ke genap, dimasukkan 0 ke genap, dan dimasukkan 1 ke ganjil. Nah, di sini posisinya diterima oleh mesin. Misal inputnya itu 1100, posisi awalnya itu genap 1, ganjil posisi awalnya itu genap, dimasukkan 1, maka ke ganjil, dan di ganjil dimasukkan 1 ke genap, di genap dimasukkan 0 ke genap, dan genap dimasukkan 0 ke genap lagi. Nah, ini ditolak oleh mesin. Selanjutnya ada push down automata, adalah fine automata dengan memori ekstra yang disebut sebagai stack yang membantu PDA untuk mengenali konten free language. Mekanisme kerja memori stack adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah, input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya, dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Perintah operasi yang digunakan untuk menyimpan input pada stack adalah push, sedangkan perintah operasi untuk mengeluarkan input yang telah tersimpan adalah pop. Yang ketiga ada linear bound automata atau LBA, adalah model automata yang memiliki pita yang terbatas dan mampu mengenali bahasa konten sensitif. Pita LBA memiliki kapasitas terbatas sehingga pita hanya dapat menyimpan jumlah simbol yang sebanding dengan panjang masukannya. Cara kerja LBA itu dimulai dalam keadaan awal atau start state. Pita awalnya kosong atau berisi simbol-simbol spesifik yang menunjukkan batas awal dan akhir pita. Kemudian LBA membaca satu simbol masukan pada satu waktu sesuai dengan posisi kepala pembaca. Berdasarkan keadaan saat ini, simbol masukan yang sedang dibaca dan simbol yang ada di bawah kepala pembaca, LBA menggunakan fungsi transisi untuk menentukan operasi selanjutnya. Pita memiliki kapasitas terbatas dan berisi simbol-simbol yang selaras dengan masukan. Fungsi transisi dapat memerintahkan untuk menambah atau menghapus simbol dari pita atau menggeser kepala pembaca ke kiri atau ke kanan. Operasi ini memungkinkan LBA untuk mengakses dan memanipulasi simbol masukan dan data dari pita. Kemudian LBA pindah ke keadaan berikutnya sesuai dengan definisi fungsi transisinya. Proses ini terus berlanjut hingga seluruh masukan diproses. Nah, setelah seluruh masukan diproses, LBA dapat berada dalam keadaan akhir atau non-expected. Jika LBA berada dalam keadaan akhir dan pita kosong, maka masukan diterima dan bahasa dianggap valid. Nah, jika LBA berada dalam keadaan akhir tapi pita masih berisi, atau jika LBA berada dalam keadaan non-expected, maka masukan ditolak. Selanjutnya ada Turing Machine, adalah model komputasi yang sangat kuat dan sering digunakan sebagai dasar teori komputasi. TM terdiri dari pita terbatas dan kepala pembaca atau pencatat, serta seperangkat instruksi yang dapat digunakan untuk mengubah pita dan mengambil keputusan pada mesin Turing. Memori akan berubah suatu tape yang pada dasarnya merupakan array dari sel-sel penyimpanan. Nah, cara kerjanya adalah yang pertama dimulai dalam keadaan awal. Pita yang tak terbatas terdiri dari sel-sel diskrit yang mewakili simbol-simbol. Pada awalnya, pita berisi simbol masukan dan mungkin beberapa simbol khusus yang menandai batas. Kemudian, TM membaca satu simbol pada satu waktu dari pita di bawah keadaan pembaca. Berdasarkan keadaan saat ini dan simbol yang sedang dibaca, TM menggunakan fungsi transisi untuk menentukan tindakan selanjutnya. Fungsi transisi menentukan perpindahan ke keadaan berikutnya, penggantian simbol yang sedang dibaca di pita, perpindahan kepala pembaca ke kiri atau ke kanan, dan akumulasi perubahan dalam suatu program yang akan digunakan pada langkah-langkah selanjutnya. Fungsi transisi ini adalah inti dari cara TM bekerja dan berfungsi sebagai otak komputasi TM. Nah, selanjutnya, berdasarkan hasil dari fungsi transisi, TM berpindah ke keadaan berikutnya dan melanjutkan proses pembacaan, penulisan, dan perpindahan kepala. Proses ini terus berlanjut sampai TM mencapai salah satu keadaan akhir atau keadaan non-expected. Setelah seluruh proses masukan diproses, TM dapat berada dalam keadaan akhir atau non-expected. Jika TM berada dalam keadaan akhir,
dan simbol masukan telah habis, maka masukan diterima dan bahasa dianggap valid. Nah, jika TM berada dalam keadaan akhir tetapi simbol masukan masih ada, atau jika TM berada dalam keadaan non-expected, maka masukan ditolak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.